One, two, three, let's go! Oke, hai semuanya, aku Alisa di sini. Aku bakalan sharing nih sama kalian mengenai toxic masculinity. Oke, without any further ado, let's just begin. Oke, so first, apa sih sebenarnya toxic masculinity ini tuh? Kalian sering denger gak kayak laki-laki tuh gak boleh nangis, laki-laki harus maco, laki-laki harus... Nah, jadi toxic masculinity ini tuh adalah sebuah ekspresi maskulinitas yang sangat negatif, dimana ketika standar masculinity seorang laki-laki tuh gak terpenuhi, atau mungkin ekspektasi sebagai laki-lakinya itu buruk. Oke, next adalah beberapa contoh gagasan atau keyakinan yang terkait dengan toxic masculinity. Oke, jadi yang pertama, kedewasaan ditentukan oleh kekerasan, jenis kelamin, status, dan agresi. Dan yang kedua, pria seharusnya tidak tertarik pada hal-hal feminim karena ini membuat mereka terlihat lemah. Dan yang ketiga, pria tidak boleh menampilkan sifat feminim seperti misalnya menangis, sedih. Oke, selanjutnya, pria sejati itu kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, malu, atau lemah, atau sedih yang kayak gitu. Kemudian yang kedua, kemarahan dan kekerasan adalah cara yang paling berguna untuk menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, keyakinan terakhir ini, laki-laki tidak cocok menjadi orang tua tunggal atau orang tua dominan dalam keluarga. Oke, next, masalah apa sih yang bisa disebabkan oleh toxic masculinity ini? Jadi ketika seorang anak laki-laki atau laki-laki dewasa memandang dunia melalui lensa sempit yang disediakan oleh sifat-sifat maskulin yang berlebihan ini, mereka mungkin merasa bahwa hanya dengan sifat-sifat maskulinitas ini mereka akan diterima oleh masyarakat seperti itu. Maka dari itu adalah beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah gitu dari toxic masculinity ini. Pertama ada trauma psikologis, kemudian putus persahabatan, serangan seksual, penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya, bunuh diri, bullying, dan juga KDRT dalam pasangan suami istri gitu misalnya. Bahkan beberapa teori itu menunjukkan bahwa toxic maskulinitas ini berperan dalam kesehatan fisik. Toxic maskulinitas dapat menghalangi beberapa pria untuk mencari bantuan dan kemungkinan masalah kesehatan dan masalah potensial lainnya. Oke, so the last is how to stop toxic masculinity, or gimana sih cara ngeberhentiin toxic masculinity? Jadi yang pertama nih, bagikan fakta mengenai maskulinitas menggambarkan pola perilaku, tetapi tidak menggambarkan sifat biologis atau warisan. Meskipun banyak orang mungkin berasumsi bahwa pria dan wanita bertindak berbeda karena perbedaan biologis, penelitian mengatakan sebaliknya. Dengan kata lain, tidak setiap pria maskulin terlibat dalam toxic masculinity. Studi menunjukkan bahwa adanya sedikit perbedaan antara otak pria dan wanita yang sebenarnya. Oke, jadi yang kedua, batasi penggunaan frase dan komentar berbahaya di rumah. Para ahli mengatakan bahwa orang tua memainkan peran besar dalam membentuk perilaku dan gagasan putra mereka tentang apa artinya menjadi seorang laki-laki. Oke, jadi di sini orang tua dapat mengajari putra mereka bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi seorang anak laki-laki atau bertindak seperti laki-laki. Oke, selanjutnya diskusikan peran maskulinitas dan gender di kelas. Masculinity ini bisa menjadi salah satu topik yang sangat sulit untuk didiskusikan oleh guru dengan kelasnya. Tetapi banyak ahli merasa bahwa sebagai pendidik adalah tanggung jawab guru untuk secara terbuka mengkomunikasikan jenis ucapan, perundungan, dan perilaku yang tidak akan ditoleransi. Oke, selanjutnya adalah program penjangkauan masyarakat, khusus untuk anak laki-laki atau laki-laki. Jadi dalam cara ini kita seperti membuat organisasi atau perkumpulan yang membantu untuk mengubah cara pikir laki-laki mengenai maskulinitas atau mengenai perempuan. So the last is menyoroti maskulinitas positif. Jadi di sini media dapat membantu dengan menampilkan contoh laki-laki yang nyaman dengan kejantanannya, tapi juga penuh dengan
hormat, sopan, ambisius, dan baik hati. Nah, pemimpin komunitas juga dapat membantu dengan menunjukkan seperti apa sih contoh kehidupan nyata dari maskulinitas positif ini, termasuk seperti misalnya guru, politisi, dan sebagainya. Wanita juga kita bisa membantu melakukan maskulinitas ini dengan membicarakan maskulinitas positif dan merayakan perbedaan antara feminitas dan maskulinitas. Nah, salah satu caranya ini bisa melakukannya dengan menjalin hubungan yang baik dengan laki-laki berdasarkan rasa saling menghormati, rasa aman. Okay, so that's all from me. Thank you guys for watching and hope you enjoy it and see you next time.